Follow Jesus. Salam, salam. Marijen 1100, Kristen paham LGBT. Dari mana saudara mengatakan Kristen itu paham LGBT? Coba saudara kasih saya ayat, dan saya akan berikan saudara ayat. Bagaimana Kristen itu tidak menganut paham yang namanya LGBT, ya. Saudara silakan kasih saya ayat, saya akan kasih kepada saudara-saudara, ya. Ada? Saudara Mary Jane, gereja di Amerika dan Jerman menghalang. Ya, itu gereja, ya. Tapi kita baca dari firman Tuhan, ya. Saudara coba lihat firman Tuhan. Kalau ada, saudara bisa sampaikan kepada saya begitu, ya. Silakan kalau ada dalil yang saudara bisa sampaikan, saya akan menjawab. Ya, LGBT betul menikah di gereja karena ya yang menikah itu kan Kristen. Tapi apakah ada ayat yang mengizinkan bahwa orang Kristen itu mendukung LGBT dan mengizinkan hubungan LGBT? Ya, lebih baik LGBT apa poligami? Logika, pakai otakmu. Loh, saudara salah berarti, ya. Coba saudara kasih dalil. Saudara agama apa, ya? Kristen, ya? Atau agama di luar Kristen? Coba saudara kasih saya dalil yang Alkitab katakan mendukung yang namanya poligami dan juga mendukung LGBT. Coba saudara sampaikan, dan saya akan berikan dalil kepada saudara bahwa Alkitab tidak pernah mendukung poligami dan LGBT. Ya, kan seorang pendeta kan belum tentu dia hamba Tuhan yang benar. Ya, saya Protestan, saya agama Protestan, dan saya ada di kalangan Pentakosta karismatik. Ya, kan tidak semua pendeta yang melayani itu adalah hamba Tuhan yang benar, ya. Tidak semua. Jadi kalau ada pendeta yang menikahkan pasangan LGBT, maka dia nabi palsu, ya. Dia bukan pendeta yang benar, bukan. Karena Alkitab tidak pernah mendukung hubungan LGBT, ya. Kenapa? Yang pertama, Tuhan itu menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan ada pasangan laki-laki dan perempuan itu yang memiliki kelainan seksual begitu. Tidak pernah, ya. Tidak pernah. Buktinya di mana, saudara-saudara? Saya akan tunjukkan kepada saudara yang berkata demikian dan saudara yang mungkin tidak sepakat dengan paham itu dan saudara yang butuh dalil firman Tuhan, ya. Imamat pasal 18. Saudara buka Imamat pasal 18. Ya. Ayatnya yang ke-20, ya. Sorry, ayatnya yang ke-22. Imamat pasal 18. Ya. Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-22. Ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ya, perhatikan. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi, saudara siapa tadi, ya, yang berkata Mary Jane 1100. Saudara berkata bahwa ada pendeta yang memberkati, terus diberkatinya atau dikawinkan di gereja. Ya, itu pendeta palsu. Itu bukan pendeta yang benar, ya. Dan kalau di gereja berarti mereka sudah menajiskan gereja tersebut, ya. Karena Tuhan tidak pernah mendukung hubungan LGBT. Jadi kalau ada saudara yang mendukung, saudara bertobat karena Alkitab tidak pernah mendukung hal itu. Dan kalau ada saudara yang sedang terlibat dengan LGBT, ya, dengan lesbi, gay, transgender, ya, biseksual, ya, saudara perlu bertobat, ya, karena saudara tidak akan pernah mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, ya. Saya kasih saudara satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9, ya. Saudara baca 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9, ya. Saya baca untuk saudara yang berkata seperti demikian. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-9b. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit.
Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Jadi orang yang terlibat dalam LGBT, dia punya tempat itu bukan di surga. Gereja selalu menghalalkan LGBT. Gereja yang mana? Ya, Islam poligami menikah dengan 4 istri lebih baik dari LGBT. Ya, silakan, itu kalau ajaran Islam ya di luar ajaran Kristen. Tapi ajaran Kristen, ajaran yang kudus. Karena Allah yang dipercayai, yang disembah oleh Kristen, Yesus Kristus adalah Allah yang maha kudus. Sehingga tidak boleh yang namanya melanggar hukum perkawinan. Ya, jadi saudara perhatikan bahwa ini sesuatu yang dilarang. Jadi kalau saudara berkata bahwa ada pendeta, ada gereja yang mengkawinkan orang yang LGBT, itu gereja setan, ya. Itu hamba Tuhan palsu, ya. Karena kalau gereja yang sejati dan hamba Tuhan yang benar, tidak akan pernah yang namanya, ya, tidak akan pernah yang namanya melakukan hal itu. Karena Alkitab sendiri mengizinkan. Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa, ya. Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa sehingga manusia itu ketika menikah hanyalah laki-laki dan perempuan. Tidak boleh sesama laki-laki dan tidak boleh sesama perempuan, atau sesama lesbian, atau sesama gay, atau transgender, atau biseksual. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Tidak boleh. Kenapa? Karena itulah Allah kita. Jadi Allah kita Allah yang kudus, saudara. Maha kudus, tidak akan pernah mendukung hal-hal yang cemar, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang najis. Tidak akan pernah, ya. Jadi kalau ada keluargamu, ada saudaramu, bahkan saudara ketemu orang-orang yang terlibat dengan LGBT, ya, maka saudara perlu menginjili mereka, ya. Saudara perlu menginjili mereka supaya mereka itu bisa bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan jadi orang-orang yang binasa, ya. Sekalipun mereka Kristen, mungkin mereka juga ada yang aktif melayani di gereja sebagai pengurus gereja, ya. Tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Matius pasal 7 ayat 20 sampai 24 berkata bahwa sekalipun orang itu bernubuat, ya, melakukan mujizat-mujizat, ya, mereka tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kekristenan jelas bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jangankan LGBT. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 tadi berkata, pencuri, pemfitnah, pemabuk, ya, ahli-ahli sihir, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang tidak akan pernah mendapat bagian itu dalam kerajaan surga. Tidak akan pernah, ya. Jadi, saudara yang berpikir bahwa surga itu mudah atau murahan, ya, tidak akan pernah. Anugerah itu cuma-cuma, gratis, saudara-saudara, ya. Tapi surga itu adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan kehendaknya Tuhan, maka tempat dia itu bukan ada di surga. Tempat dia tidak ada di surga, ya. Tempat dia itu ada di neraka. Jadi saudara siapa tadi, ya, yang bertanya, saudara jangan mau terlibat, ya, Mary Jane, jangan pernah mau terlibat dengan hubungan ini. Kalau saudara tidak puas, saya kasih saudara firman Tuhan lagi, ya. Imamat 20 ayat 13, ya. Ini sudah 3 ayat, saudara, saya kasih, ya. Imamat pasal 20 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Imamat pasal 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kalau Tuhan itu mendukung LGBT, kenapa firman Tuhan mencatat bahwa Allah itu sangat-sangat murka, sangat marah, sehingga orang yang melakukan hubungan dan dosa tersebut, mereka harus dihukum mati? Kalau Allah mendukungnya. Allah tidak mendukung. Kenapa? Itu hanya dibuat atau diikuti oleh gereja setan dan juga hamba Tuhan yang palsu. Tapi gereja yang sejati, yang benar, dan hamba Tuhan yang benar tidak akan pernah melakukan atau mendukung hubungan LGBT. Tidak akan pernah. Bahkan orang yang berzina, kemudian dia menikah kembali dengan perempuan lain, atau suami yang lain, atau laki-laki yang lain, itu pendeta pun juga tidak akan pernah yang namanya mau menikahkannya. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa salah satu
pasangannya mati dulu atau meninggal dunia dulu, barulah dilangsungkan perkawinan yang kedua kali. Jadi kekristenan jelas ya. Ya betul, saudara follow Jesus anti Kristus tuh bang. Betul, itu orang-orang yang anti Kristus, orang-orang yang anti dengan kebenaran, anti dengan firman yang benar. Itu anti Kristus ya, sehingga mereka berkata bahwa itu sesuatu yang normal. Tidak ada, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, saudara-saudara ya. Tuhan tidak pernah menciptakan ciptaannya itu tidak sempurna. Makanya saudara baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia sama seperti kita. Apa yang sama saudara-saudara? Manusia punya sifat, manusia punya karakter itu seperti Allah. Makanya disebut imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Ya, jelas sekali bahwa ini pengajaran kekristenan. Jadi kalau ada saudara yang Kristen kemudian terlibat hubungan LGBT, saudara sebagai lesbian, sebagai gay, saudara sebagai transgender, sebagai biseksual, yang suka perempuan, yang suka laki-laki, saudara bertobat ya. Saudara harus bertobat. Kalau tidak, biar saudara rajin ke gereja, saudara agama Kristen, saudara rajin memberikan persembahan ya, saudara baik apapun, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas sekali, jelas sekali. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Bahkan dalam perjanjian lama jelas bahwa orang-orang tersebut harus dihukum mati. Dan darah mereka lah yang tanggung. Kenapa? Karena mereka yang melakukan dosa tersebut. Iya, ya jelas ya. Jadi saudara tidak boleh melakukan itu, bahkan mendukung hal itu. Tidak boleh. Kalau ada keluargamu, saudaramu yang terlibat dengan hubungan itu, saudara cepat-cepat injili dia dan sadarkan dia dan mendoakan dia. Kalau tidak, dia akan binasa di neraka yang kekal.